Selamat datang kembali sahabat-sahabat semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ardi lahir dan dibesarkan di sebuah desa kecil, di mana agama adalah bagian yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, ia diajarkan untuk selalu berdoa, menghormati ajaran agama, dan memandang Tuhan sebagai pusat dari segala hal. Di usia 22 tahun, Ardi memutuskan untuk menjadi seorang pendeta, mengikuti jejak keluarganya yang juga aktif dalam gereja. Sebagai seorang pendeta muda, ia mengenakan jubah putih dengan salib di lehernya, dan rambutnya yang hitam selalu tersisir rapi. Ardi dikenal oleh banyak orang di desa karena dedikasinya dalam menjalankan ajaran agama. Namun, seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasakan ketidakpuasan dalam dirinya. Ia mulai mempertanyakan ajaran-ajaran yang ia sampaikan, dan apakah benar semua penderitaan di dunia ini bisa dijelaskan dengan konsep yang diajarkan dalam agama. Kelemahan-kelemahan dalam penjelasan agama tentang realitas hidup mulai membentuk keraguan dalam hatinya. Di saat malam hari, saat ia sendirian di kamarnya, Ardi sering terjaga memikirkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan penderitaan manusia. Satu malam, tragedi menghantam kehidupan Ardi ketika seorang teman dekatnya, yang juga seorang jemaat gereja, meninggal karena kecelakaan. Ardi merasa sangat terpukul oleh peristiwa itu. Ia tidak bisa memahami mengapa Tuhan bisa mengizinkan kejadian tragis ini terjadi, terlebih lagi pada orang yang begitu taat. Pertanyaan besar muncul di benaknya. Jika Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang, mengapa Ia membiarkan penderitaan seperti ini? Perasaan bingung dan frustasi semakin mendalam. Di malam yang sunyi, ia duduk sendiri, meraba kitab suci yang kini terasa kosong baginya. Pertanyaan itu tak kunjung menemukan jawaban. Semakin lama, keraguan Ardi terhadap agama semakin besar. Ia merasa bahwa agama hanya memberikan jawaban yang tidak memadai terhadap kenyataan hidup. Meski ia terus menjalankan tugasnya sebagai pendeta, ia merasa terpisah dari hati nuraninya. Ia merasa seperti hidup dalam kebohongan, memberi penghiburan palsu kepada orang-orang, sementara dalam dirinya sendiri ada kekosongan yang semakin besar. Suatu malam, Ardi memutuskan untuk mengundurkan diri dari gereja dan meninggalkan imannya. Ia ingin mencari kebenaran dengan caranya sendiri, tanpa terikat pada dogma apapun. Setelah meninggalkan gereja, Ardi merasa bebas untuk mencari jalan hidupnya sendiri. Namun, ia tidak menemukan kedamaian dalam pencariannya. Ia mendalami filsafat, sains, dan berbagai pandangan dunia, tetapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Meskipun ia tidak lagi mempercayai Tuhan, ia mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar materialisme dan rasionalitas. Keinginan untuk menemukan kebenaran tetap membara dalam dirinya. Ardi menjelajahi banyak pemikiran dari berbagai aliran, namun hatinya tetap kosong. Ia merasa terasing, dan terkadang merindukan ketenangan yang pernah dia rasakan saat masih memiliki iman yang kuat. Di tengah pencariannya yang panjang, Ardi mulai merasakan ada sesuatu yang penting yang belum ia pertimbangkan. Meskipun ia telah meninggalkan agama, ia merasa ada nilai-nilai yang tetap berharga baginya, seperti empati, kasih sayang, dan keadilan. Nilai-nilai ini tidak datang dari Tuhan, tetapi berasal dari dalam dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Ardi mulai berpikir bahwa mungkin makna hidup tidak hanya ditemukan dalam keyakinan spiritual, tetapi dalam hubungan manusia dan tanggung jawab moral terhadap dunia di sekitar kita. Ardi sedang menikmati hidupnya setelah memutuskan untuk meninggalkan agama dan mencari makna hidup dengan cara yang lebih rasional dan filsafati. Namun, suatu hari, ia menerima sebuah surat yang tidak ia duga sama sekali. Surat itu datang dari sebuah lembaga internasional yang mengorganisir acara dialog antaragama. Mereka mengundangnya untuk menjadi bagian dari sebuah diskusi besar yang melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai latar belakang. Surat itu mengingatkan Ardi tentang masa lalunya, saat ia masih seorang pendeta muda, terlibat dalam diskusi serupa. Namun, sekarang ia merasa skeptis terhadap acara semacam itu. Meskipun pada awalnya Ardi ingin menolak undangan tersebut, rasa penasaran mengalahkan keraguannya. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk melihat bagaimana agama-agama besar saat ini memandang konsep perdamaian dan pemahaman.
Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk hadir, meskipun dengan rasa curiga dan keraguan. Setelah beberapa hari, Ardi akhirnya memutuskan untuk pergi ke acara tersebut. Ia menaiki kereta menuju kota besar, di mana acara itu akan diselenggarakan. Sepanjang perjalanan, Ardi teringat kembali akan masa lalunya sebagai seorang pendeta, mengenang setiap ajaran yang pernah diajarkan. Ia berpikir tentang apa yang akan dia hadapi di acara itu. Akankah ia bertemu dengan orang-orang yang masih percaya pada agama mereka dengan keyakinan yang kuat? Atau akankah ia menemukan pemahaman yang berbeda tentang keyakinan dan spiritualitas? Ketegangan dalam dirinya semakin meningkat. Meskipun ia sudah memutuskan untuk meninggalkan agama, ia tidak bisa menahan rasa ingin tahu yang kuat tentang bagaimana orang-orang dengan keyakinan berbeda memandang kehidupan dan Tuhan. Ketika Ardi tiba di gedung acara, ia disambut dengan nuansa yang sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Di dalam ruang besar, terdapat banyak tokoh dari berbagai agama, seorang imam, seorang pendeta, seorang biksu Buddha, dan seorang pemuka agama Hindu. Semua berkumpul dalam suasana yang penuh hormat dan damai. Ardi merasa sedikit canggung di antara mereka. Semua orang tampak begitu tenang dan percaya diri dengan keyakinannya masing-masing. Namun, di sisi lain, Ardi merasa terasing, tidak yakin apakah ia benar-benar cocok berada di sana. Meski begitu, ia tetap mengumpulkan keberanian untuk duduk di meja diskusi. Diskusi dimulai, dan setiap tokoh agama mulai berbicara tentang pandangannya mengenai kedamaian dan hubungan antarumat beragama. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun masih dengan rasa skeptis. Ia terkejut melihat betapa tenangnya dan yakinnya mereka dengan keyakinannya. Ketika gilirannya tiba, Ardi merasa terpaksa berbicara. Ia memutuskan untuk bertanya, bukan hanya untuk menguji pendapat mereka, tetapi juga untuk memahami perspektif mereka yang begitu berbeda dengan pandangannya. Saya pernah menjadi seorang pendeta. Ardi memulai dengan suara pelan. Dan saya pernah diajarkan bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Tetapi setelah saya meninggalkan agama, saya merasa tidak ada yang bisa memberikan jawaban memadai tentang penderitaan manusia. Jadi, bagaimana agama Anda memberikan penjelasan tentang ini? Para peserta diskusi terdiam sejenak. Tiba-tiba, seorang biksu Buddha mengangkat tangan dan mulai berbicara dengan penuh ketenangan, menawarkan pandangan yang mengusik hati Ardi. Saat diskusi semakin intens, Ardi merasa semakin tertarik dan terperangah dengan berbagai sudut pandang yang disampaikan. Meskipun masih skeptis, ia merasa seolah ada titik terang yang mulai muncul. Ia teringat kembali masa lalunya. Bagaimana ia dulu merasa yakin tentang keyakinannya, tetapi sekarang ia merasa semakin bingung. Pembicaraan yang penuh rasa hormat dan saling menghargai antar agama ini membuka matanya akan pentingnya dialog dan pemahaman, meskipun ia belum sepenuhnya bisa menerima pandangan agama yang berbeda. Acara diskusi berjalan semakin dinamis. Setiap tokoh agama yang berbicara mengungkapkan keyakinannya tentang bagaimana dunia ini harus dipandang, dan bagaimana manusia harus bertindak dengan kasih sayang, kesetiaan, dan kedamaian. Ardi duduk dengan tenang, merenung tentang apa yang mereka katakan, tetapi di dalam hatinya masih ada keraguan. Di satu sisi, ia merasa tertarik dan terkesan dengan kebijaksanaan yang disampaikan. Namun di sisi lain, ia merasa ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tiba-tiba, seorang pemuda di antara audiens, yang juga datang dari latar belakang ateis, mengangkat tangan. Dengan nada yang lembut tetapi tajam, pemuda itu bertanya, "Ardi, saya tahu Anda pernah menjadi seorang pendeta yang sangat percaya pada Tuhan. Sekarang Anda tidak lagi percaya, tetapi saya ingin tahu, kenapa Anda masih merasa terdorong untuk berbuat baik, untuk membantu sesama, dan menjaga moralitas, meskipun tidak ada janji pahala atau ancaman hukuman dari Tuhan? Apa yang mendorong Anda untuk melakukannya?" Pertanyaan ini seperti petir di siang bolong bagi Ardi. Ia merasa seakan-akan ada batu besar yang menghalangi jalan pikirannya. Ia tidak bisa langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, dan semua mata tertuju padanya, menunggu jawaban. Suasana hening sejenak setelah pertanyaan itu. Ardi merasa seperti tenggelam dalam pikirannya. Mengapa ia berbuat baik jika tidak ada janji pahala atau hukuman dari Tuhan? Apa yang membuat seseorang tetap menjaga moralitas dan keadilan jika tidak ada pengawasan ilahi? Selama ini,
Ia selalu merasa bahwa perbuatan baik harus dibayar dengan pahala, atau sebaliknya dihukum jika salah. Tetapi kini, setelah meninggalkan agama, ia mulai menyadari bahwa hal itu tidak lagi menjadi motivasi utamanya. Ardi merasakan ketegangan dalam dadanya. Dia ingin menjawab dengan bijak, tetapi kata-kata itu seolah terperangkap di tenggorokannya. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah perbuatan baik itu hanya valid jika ada Tuhan yang memantaunya? Atau adakah nilai dalam berbuat baik, karena itu adalah bagian dari kemanusiaan kita? Sementara Ardi terdiam, seorang biksu Buddha dari sudut meja, yang sudah lama mendengarkan, mengangkat tangan dan berkata, "Buat saya, berbuat baik bukan karena pahala atau hukuman. Saya percaya bahwa kebaikan itu berasal dari dalam diri kita sendiri, dari pemahaman bahwa setiap tindakan kita memengaruhi dunia dan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak butuh Tuhan untuk mengingatkan kita akan kebaikan itu. Kita hanya perlu memahami penderitaan yang ada di dunia ini dan berusaha mengurangi penderitaan tersebut dengan cara apapun yang kita bisa." Ardi mendengarkan dengan seksama. Kata-kata biksu Buddha itu menyentuh hatinya. Biksu tersebut melanjutkan, "Kebaikan itu adalah sesuatu yang universal. Itu ada dalam diri setiap orang, dan kita berbuat baik bukan karena takut pada konsekuensi, tetapi karena kita merasakan kebutuhan untuk berhubungan dengan sesama manusia, untuk membantu mereka yang membutuhkan." Setelah mendengar penjelasan dari biksu tersebut, Ardi mulai merasa ada pemahaman baru yang muncul di dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa kebaikan dan moralitas bisa datang dari rasa empati dan pemahaman terhadap sesama, bukan semata-mata karena adanya ancaman atau janji. Ia mulai berpikir bahwa mungkin kebaikan itu bukan tentang memiliki pengawasan ilahi, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk bertindak demi kebaikan bersama. Ardi teringat pada banyak momen di masa lalu ketika ia membantu orang-orang di sekitar, bukan karena takut pada Tuhan, tetapi karena itu adalah yang terbaik untuk dilakukan. Ia merasa ada kedamaian dalam menyadari bahwa kebaikan itu bisa berasal dari dalam diri setiap orang. Setelah beberapa saat merenung, Ardi akhirnya membuka mulut untuk memberikan jawabannya. Dengan suara yang lebih mantap, ia berkata, "Saya rasa saya baru saja menyadari sesuatu. Kebaikan itu memang datang dari dalam diri kita, dari rasa empati dan kepedulian terhadap sesama. Tidak perlu Tuhan untuk memotivasi kita. Kita bisa menjadi baik karena kita memahami dan merasa bersama dengan penderitaan orang lain. Itu adalah inti dari kemanusiaan." Tanggapan Ardi ini disambut dengan anggukan dari para peserta lainnya. Beberapa dari mereka tersenyum, merasa bahwa Ardi telah menemukan suatu pemahaman yang lebih dalam, yang melampaui sekadar doktrin agama. Setelah diskusi berakhir, Ardi merasa kepala dan hatinya penuh dengan pertanyaan dan pemikiran yang mengganggu. Semua yang ia dengar tentang kebaikan yang tidak tergantung pada Tuhan, tentang kesadaran akan penderitaan sebagai dasar tindakan moral, membuatnya merasa seperti sedang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun, meskipun perasaan itu kuat, ia masih merasa ragu apakah bisa sepenuhnya menerima pemikiran ini. Sesampainya di hotel tempat ia menginap, Ardi duduk di pinggir tempat tidurnya dan menatap keluar jendela, melihat kota yang sibuk di malam hari. Pikiran-pikirannya berputar tanpa henti. Dulu, ia selalu merasa bahwa hidup memiliki tujuan yang jelas karena ada Tuhan yang mengawasi. Tetapi sekarang ia merasa seakan-akan ia terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Ia bertanya pada dirinya sendiri, jika tidak ada Tuhan, apa yang membuat hidup ini bermakna? Apa yang membuat kita berjuang untuk menjadi lebih baik? Setelah beberapa jam bergulat dengan pikirannya, Ardi memutuskan untuk berjalan keluar untuk mencari udara segar. Ia berjalan kaki ke taman yang tidak jauh dari hotel, mencari ketenangan dan ruang untuk merenung. Malam itu, angin sepoi-sepoi berhembus lembut, dan langit malam yang penuh bintang memberi perasaan tenang, meskipun ada banyak pertanyaan yang belum terjawab dalam pikirannya. Di taman itu, Ardi duduk di bangku yang terletak di bawah pohon rindang. Ia menatap langit malam, mencoba untuk menenangkan pikirannya. Dalam keheningan itu, ia merasakan suatu kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun masih ada keraguan,
Ia mulai menyadari bahwa kedamaian bukan hanya datang dari keyakinan pada Tuhan, tetapi juga dari penerimaan terhadap kenyataan dan pemahaman bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Saat Ardi duduk di bangku taman itu, ia mulai merenung tentang apa yang selama ini membuat hidupnya bermakna. Apakah itu hanya karena keyakinan agama? Atau ada hal lain yang lebih dalam? Ia teringat pada orang-orang yang ia bantu selama ini. Bukan karena imbalan, tetapi karena ia merasa terhubung dengan mereka sebagai sesama manusia. Ardi menyadari bahwa mungkin makna hidup bukan hanya terletak pada pencarian akan jawaban spiritual, tetapi juga dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ia teringat akan seorang wanita tua yang pernah ia bantu di jalan beberapa bulan yang lalu. Ketika dia melihat wanita itu kesulitan membawa barang belanjaannya, Ardi membantu tanpa berpikir dua kali. Meskipun saat itu ia tidak berharap mendapat pahala, ia merasakan kepuasan batin yang besar. Tindakan itu membuatnya merasa lebih hidup, lebih terhubung dengan dunia di sekitarnya. Setelah beberapa waktu berkelana dalam pikirannya, Ardi akhirnya merasakan kedamaian yang lebih dalam. Ia tidak bisa memaksakan diri untuk percaya pada sesuatu yang tidak lagi ia yakini. Namun, ia juga menyadari bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, dan bahwa ketidakpastian itu sendiri adalah bagian dari keindahan hidup. Terkadang, tidak ada jawaban yang pasti, dan itu tidak berarti hidup menjadi kosong atau tidak berarti. Ardi menyadari bahwa makna hidup bisa ditemukan dalam cara kita menghadapi ketidakpastian tersebut. Alih-alih mencari jawaban yang pasti, ia belajar untuk menerima ketidakpastian dan menjalani hidup dengan cara yang lebih terbuka, dengan menghargai setiap momen dan hubungan yang ada. Setelah momen refleksi itu, Ardi merasa siap untuk menghadapi dunia lagi. Ia tahu bahwa hidup ini tidak akan selalu mudah, dan mungkin ia tidak akan pernah memiliki semua jawaban yang ia cari. Namun, ia merasa lebih siap untuk hidup dengan keberanian tanpa perlu bergantung pada kepercayaan yang tidak lagi sesuai dengan dirinya. Ia akan terus berusaha untuk berbuat baik, bukan karena takut akan hukuman atau janji pahala, tetapi karena ia memahami nilai kebaikan itu sendiri. Dengan perasaan yang lebih ringan, Ardi kembali ke hotel, siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih sadar dan terbuka. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak memiliki semua jawaban, ia bisa terus belajar dan tumbuh sebagai manusia. Ardi kembali ke kota besar tempat acara tersebut diadakan. Meskipun ia belum sepenuhnya menemukan semua jawaban yang ia cari, ia merasa bahwa langkahnya untuk terus maju kini lebih jelas. Setiap hari, ia bangun dengan pemahaman baru bahwa makna hidup tidak datang dari keyakinan atau ajaran tunggal, melainkan dari pengalaman dan hubungan yang ia bangun dengan orang lain. Kehidupan sehari-hari mulai terasa lebih bermakna. Ia kembali ke rutinitas kerjanya, tetapi kali ini, ia mendekati setiap interaksi dengan lebih banyak rasa hormat, empati, dan pemahaman. Ardi menyadari bahwa ia tidak perlu memiliki semua jawaban, tetapi cukup memahami nilai yang bisa diberikan dalam setiap tindakan, baik kecil maupun besar. Perasaan kekosongan yang dulu selalu menghantui kini mulai menghilang, digantikan oleh kedamaian dalam menjalani hari-hari. Suatu hari, saat Ardi sedang berbelanja di pasar, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak kebingungan membawa barang belanjaannya. Tanpa ragu, Ardi menghampirinya dan menawarkan bantuan. Wanita itu, dengan mata yang berbinar, menerima tawaran Ardi dengan senyuman hangat. Mereka berbicara sebentar, dan Ardi menyadari bahwa dalam kesederhanaan tindakan itu, ia menemukan makna yang lebih dalam. Tindakannya yang kecil, hanya membantu wanita itu membawa barang belanjaannya, mengingatkannya pada semua pembicaraan yang ia dengar tentang kebaikan yang berasal dari kemanusiaan. Ardi merasa bahwa ia tidak membutuhkan pahala atau pengakuan untuk merasa bahwa hidup ini bermakna. Terkadang, tindakan kecil bisa memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Hari-hari berlalu, dan Ardi semakin memahami bahwa berbuat baik adalah tanggung jawab moral yang harus dipegang setiap orang, tidak tergantung pada agama atau keyakinan tertentu. Ia merasa bahwa, meskipun ia tidak lagi memiliki agama yang mengikat, ia masih memiliki kewajiban untuk hidup dengan integritas
dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ardi mulai berperan lebih aktif dalam kegiatan sosial di sekitarnya, membantu mereka yang membutuhkan, berbicara dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan mengorganisir acara untuk mempertemukan orang-orang yang berbeda agama dan pandangan hidup. Ardi merasa bahwa meskipun ia tidak menemukan kebenaran tunggal, ia bisa menciptakan dunia yang lebih baik melalui empati, kerjasama, dan perhatian terhadap sesama. Suatu hari, Ardi bertemu dengan temannya, Dimas, yang dulu pernah menjadi pengikut ajaran agama yang sama dengannya. Dimas, yang kini masih aktif dalam ajaran agamanya, mulai bertanya kepada Ardi tentang pandangannya yang baru tentang kehidupan. Ardi, yang kini lebih tenang dan terbuka, menjelaskan bahwa meskipun ia tidak lagi mempercayai agama, ia tidak merasa lebih baik atau lebih buruk. Sebaliknya, ia merasa lebih terhubung dengan dunia ini dan lebih damai dalam dirinya. Mereka berbicara dengan penuh hormat, meskipun dengan perbedaan keyakinan yang jelas. Ardi menyadari bahwa tidak ada satu jalan yang benar bagi setiap orang. Kehidupan adalah perjalanan pribadi, dan setiap orang berhak memilih cara mereka sendiri untuk menemukan kedamaian dan tujuan hidup. Pada akhirnya, Ardi menyadari bahwa pencarian untuk kedamaian sejati tidak selalu melibatkan pencarian untuk kebenaran mutlak. Kedamaian itu ditemukan dalam cara kita berhubungan dengan orang lain, dalam bagaimana kita berperilaku dengan kebaikan, dan dalam bagaimana kita menerima ketidakpastian hidup. Ardi menemukan kedamaian bukan dalam doktrin agama atau sistem kepercayaan tertentu, tetapi dalam penerimaan terhadap dunia dan dirinya sendiri. Ardi kini merasa bahwa ia telah menemukan kedamaian sejati. Kedamaian yang datang dari memahami bahwa setiap orang berhak memilih jalan mereka sendiri, dan bahwa hidup ini penuh dengan kemungkinan untuk tumbuh, belajar, dan berbuat baik.